Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Baiklah, pada pertemuan ke-11 ini kami dari kelompok 11 akan berdiskusi tentang topik materi mengenai satuan dan program pendidikan masyarakat yang diampu oleh dosen Dr. Muhammad Natsir MPD dan Ibu Fevi Sunarti MPD. Baiklah, adapun anggota kelompok saya Nurul Fazira, Rahmita Juliandori, dan Widya Febrianti. Adapun cakupan pembahasan pada topik materi kali ini yaitu satu mengenai satuan pendidikan di masyarakat, yang kedua program pendidikan di masyarakat, yang ketiga pendekatan pembelajaran dalam berbagai satuan pendidikan di masyarakat. Baiklah, langsung saja kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator, saya Nurul Fazira dengan NIM 22003125. Di sini sebagai pemateri 1 yang akan menjelaskan mengenai satuan dan program pendidikan di masyarakat. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas Pasal 26 Ayat 4. Satuan dan program pendidikan masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26 Ayat 4 terdapat yang pertama yaitu kursus. Atta Sasmita 1985 mengemukakan kursus adalah sebagai mata kegiatan pendidikan yang berlangsung di dalam masyarakat yang dilakukan secara sengaja, terorganisir dan sistematis untuk memberikan materi pembelajaran tertentu kepada orang dewasa atau remaja dalam waktu yang relatif singkat agar mereka memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan diri di masyarakat. Contohnya seperti kursus menjahit, kursus komputer, dan kursus kecantikan. Yang kedua, yaitu pelatihan. Pelatihan adalah kegiatan pendidikan yang dilaksanakan dengan sengaja, terorganisir, dan sistematis di luar sistem persekolahan untuk memberikan dan meningkatkan suatu pengetahuan dan keterampilan tertentu kepada kelompok tenaga kerja tertentu dalam waktu yang relatif singkat dengan mengutamakan praktek daripada teori, agar mereka memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam memahami, melaksanakan suatu pekerjaan tertentu dengan cara yang efektif dan efisien. Contohnya seperti pelatihan kepemimpinan, pelatihan tutor, pelatihan metode pembelajaran. Yang ketiga, kelompok belajar. Kelompok belajar adalah salah satu wadah dalam rangka mempelajari masyarakat. Menurut Zainuddin 1985, kelompok belajar adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan berencana melalui pekerjaan atau belajar dalam kelompok belajar untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dibanding kondisi yang sekarang. Contohnya kelompok belajar paket A, paket B, paket C, dan belajar usaha. Yang keempat yaitu pusat kegiatan belajar masyarakat. Menurut Sihom Bim 2001, pusat kegiatan belajar masyarakat adalah tempat belajar yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam rangka usaha untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, hobi, dan bakat masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan terjadinya kegiatan pembelajaran dalam masyarakat dengan memanfaatkan sarana dan prasarana serta potensi yang ada di sekitar lingkungan masyarakat agar masyarakat memiliki kemampuan dan keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Program pembelajaran yang dapat dilaksanakan diantaranya kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C, KBU, PADU, dan kelompok pemuda produktif. Selanjutnya yaitu Majelis Taklim. Majelis Taklim adalah suatu lembaga pendidikan yang dibentuk atas dasar pendekatan dari kebutuhan masyarakat.
dengan kegiatan yang lebih terorientasi kepada agama, khususnya agama Islam. Melalui Majelis Taklim dapat dibahas berbagai aspek yang ditinjau dari sudut pandang agama Islam. Yang keenam, yaitu satuan pendidikan sejenis. Satuan pendidikan sejenis adalah satuan yang tidak termasuk dalam luar satuan yang sudah dijelaskan terlebih dahulu. Satuan lain yang diantaranya seperti pesantren, sanggar seni, TKA, dan atau TPA. Pesantren adalah lembaga pendidikan non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan keagamaan. Sanggar seni lebih ditujukan kepada tempat kegiatan khususnya dalam beraneka seni yang diikuti oleh anak-anak, remaja, ataupun orang dewasa. Sedangkan untuk TKA atau TPA, yaitu lembaga pendidikan khusus, diperuntukkan untuk anak usia dini dalam bidang keagamaan, khususnya agama Islam. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri pertama. Akan dilanjutkan kepada pemateri kedua, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya Widya Febrianti dengan NIM 22003161 akan melanjutkan materi kedua, yaitu program pendidikan di masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pada pasal 26 ayat 3 tercantum program pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesehatan, dan pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Yang pertama, pendidikan kecakapan hidup. Pendidikan kecakapan hidup adalah kemampuan yang mencakup penguasaan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap saling berinteraksi, diyakini sebagai unsur penting untuk lebih mandiri. Pendidikan kecakapan hidup berpegang kepada prinsip belajar untuk memperoleh pengetahuan, learning to know, belajar untuk dapat berbuat atau bekerja, learning to do, belajar untuk menjadi orang yang berguna, learning to be, dan belajar untuk hidup bersama dengan orang lain, learning to live together. Berdasarkan prinsip di atas, pada dasarnya pendidikan kecakapan hidup bermaksud memberi kepada seseorang bekal pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan fungsional, praktis, serta perubahan sikap untuk bekerja dan berusaha mandiri, membuka lapangan kerja dan lapangan usaha, serta memanfaatkan peluang yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan kualitas kesejahteraannya. Yang kedua, pendidikan usia dini. Pendidikan usia dini adalah pendidikan yang ditujukan bagi anak usia dini 0 sampai 6 tahun yang dilakukan pemberian berbagai rangsangan untuk membantu pertumbuhan, perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Secara umum, tujuan dari PAUD adalah memberikan dukungan bagi kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya anak usia dini, serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran orang tua dan masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak usia dini. Yang ketiga, pendidikan kepemudaan. Pendidikan kepemudaan adalah program pendidikan yang sasarannya khusus pemuda. Contohnya dengan dibentuknya kelompok usia pemuda produktif atau KUPP. Melalui program KUPP diharapkan para pemuda melalui kemampuan tertentu dalam bidang usaha sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya. Yang keempat, pendidikan pemberdayaan perempuan. Pendidikan pemberdayaan perempuan diperuntukkan khusus untuk perempuan. Hal ini didasarkan atas masih banyaknya perempuan yang belum berdaya padahal memiliki potensi yang perlu dikembangkan. Yang kelima, pendidikan keaksaraan. Pendidikan keaksaraan yang dikembangkan saat ini adalah program keaksaraan fungsional yang pada dasarnya merupakan suatu pengembangan dari program keaksaraan sebelumnya. Program keaksaraan fungsional pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keterampilan membaca, menulis, menghitung, dan juga keterampilan berbicara, berpikir, mendengar, dan berbuat.
memecahkan masalah kehidupan warga, belajar melalui kehidupannya dalam membaca, menulis, berhitung, dan berbuat. Menentukan jalan untuk mendapatkan sumber-sumber kehidupan sehari-hari warga belajar. Meningkatkan keberanian warga masyarakat untuk berhubungan dengan lembaga yang berkaitan dengan kebutuhan belajarnya. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pembaruan agar dapat berpartisipasi dalam perubahan sosial, ekonomi, dan kebudayaan di masyarakat. Meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui keterampilan dan kebudayaan di masyarakat. Yang keenam, pendidikan keterampilan. Program pendidikan keterampilan ditujukan untuk membekali warga belajar dalam bidang keterampilan yang dapat dijadikan bekal usaha. Dengan keterampilan dimiliki, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kemampuan dirinya untuk peningkatan kesejahteraan hidupnya. Program pendidikan keterampilan yang dapat dikembangkan dalam masyarakat yaitu yang pertama, keterampilan dalam bidang kemampuan bahasa. Yang kedua, keterampilan dalam bidang berumah tangga. Yang ketiga, keterampilan dalam bidang penampilan diri. Yang keempat, keterampilan dalam bidang usaha. Yang kelima, keterampilan dalam bidang pekerjaan. Selanjutnya, pendidikan kesetaraan. Dalam mensukseskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, pendidikan kesetaraan melalui pendidikan nonformal dapat mendapat perhatian cukup tinggi. Hal ini terjadi karena program wajar Dikdas 9 tahun tidak hanya bisa ditangani melalui pendidikan formal saja. Banyak anak usia sekolah yang tidak dapat mengikuti pendidikan karena berbagai alasan, di antaranya tidak ada biaya, harus bekerja membantu orang tua, mereka terpaksa putus sekolah baik pada tingkat SD, SMP, dan SMA. Program kesetaraan yang ada di masyarakat yaitu mencakup kelompok belajar atau kejar, paket A, paket B, dan paket C. Menurut Zainuddin 2005, kejar paket A yaitu suatu pelajaran yang bekerja secara sadar dan berencana dalam organisasi kelompok untuk meningkatkan didikan warga belajar sehingga setara dengan sekolah dasar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya, materi mengenai pendekatan pembelajaran dalam berbagai satuan pendidikan di masyarakat yang akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Rahmi Tajulandori akan menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran dalam berbagai satuan pendidikan di masyarakat. Yang pertama itu ada pendekatan pedagogi dan yang kedua ada pendekatan andragogi. Baiklah, yang pertama pendekatan pedagogi dalam pembelajaran. Pedagogi berasal dari bahasa Yunani yang dari kata pait yaitu anak dan agogus yang berarti leader. Pedagogi diartikan sebagai seni dan ilmu mendidik anak. Dalam model pedagogi, guru bertanggung jawab penuh untuk menentukan segala keputusan mengenai hal-hal yang akan dipelajari, bagaimana dipelajarinya, kapan dipelajarinya, dan kapan berakhirnya. Di dalam model ini, guru memiliki peranan dalam pembelajaran karena didasari oleh beberapa asumsi mengenai peserta didik sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan untuk mengetahui, konsep diri sebagai peserta didik, peran pengalaman, kesiapan untuk belajar, berorientasi belajar, dan motivasi. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pedagogi, proses pembelajarannya cenderung teacher center. Ini dilandasi dengan ciri-ciri yang pertama adanya dominasi guru dalam pembelajaran. Yang kedua, bahan belajar terdiri dari konsep-konsep yang datang dari guru. Yang ketiga, materi lebih cenderung bersifat informasi. Dan yang terakhir adalah peserta didik tinggal menerima instruksi yang ditentukan oleh guru. Yang kedua, ada pendekatan andragogi dalam pembelajaran. Andragogi berasal dari bahasa Yunani dari kata ander yang berarti orang dewasa dan agogos yang berarti memimpin, mengamong atau membimbing. Knowledge tahun 1980 mendefinisikan andragogi sebagai seni dan ilmu dalam membantu peserta didik atau orang dewasa untuk belajar. Andragogi disebut juga sebagai teknologi melibatkan peserta didik di dalam kegiatan pembelajaran penerapan model.
Menurut pandangan andragogi, setiap pendidik harus mampu membantu peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama, menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar melalui kerjasama dan merencanakan program pembelajaran. Yang kedua, menentukan kebutuhan pembelajaran. Yang ketiga, merumuskan tujuan dan materi yang cocok untuk memenuhi kebutuhan belajar. Yang keempat, merancang pola belajar dalam sejumlah pengalaman belajar untuk peserta didik. Yang kelima, menilai kegiatan belajar serta mendiagnosis kembali kebutuhan belajar untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Dan yang terakhir, melaksanakan kegiatan belajar dengan menggunakan metode, teknik, dan sarana belajar yang tepat. Inti teori andragogi adalah teknologi keterlibatan diri atau ego peserta didik. Artinya bahwa kunci keberhasilan dalam proses pembelajaran peserta didik terlibat pada keterlibatan diri mereka dalam proses pembelajaran. Asumsi-asumsi yang menjadikan landasan dalam teori andragogi adalah yang pertama, orang dewasa mempunyai konsep diri. Yang kedua, orang dewasa mempunyai akumulasi pengalaman. Yang ketiga, orang dewasa mempunyai kesiapan untuk belajar. Yang keempat, orang dewasa berharap dapat segera menerapkan pemerolehan belajarnya. Dan yang kelima, orang dewasa memiliki kemampuan untuk belajar. Dan yang terakhir, belajar merupakan proses yang terjadi dalam diri orang dewasa. Perbedaan kondisi belajar memerlukan prinsip pembelajaran yang berbeda. Dalam proses belajar, orang dewasa ditemukan adanya kondisi-kondisi belajar tertentu yang terungkap melalui transaksi pembelajaran. Kondisi itu antara lain adalah peserta didik merasakan kebutuhan belajar dan lingkungan belajar yang menyenangkan. Keberhasilan proses pembelajaran orang dewasa akan ditentukan oleh keterlibatan kedirian atau ego dalam tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan iklim belajar yang cocok untuk mereka. Yang kedua, menciptakan situasi perencanaan partisipatif. Yang ketiga, mendiagnosis kebutuhan belajar. Yang keempat, merumuskan tujuan belajar. Yang kelima, merencanakan kegiatan belajar. Dan yang terakhir, melaksanakan kegiatan belajar dan menilai proses dan pemerolehan dalam memenuhi kebutuhan belajar. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada materi ketiga. Dari diskusi kita pada pertemuan ini dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan non-formal. Jalur pendidikan formal diselenggarakan di sekolah, sedangkan jalur pendidikan non-formal diselenggarakan di lingkungan masyarakat, yang terdiri atas berbagai satuan dan jenis program dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pedagogi dan andragogi. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 11. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.